Anda tahu kan, seringkali kalau kita ngomongin soal pencapaian hidup atau proses keluar dari masalah besar, otak kita tuh otomatis ngebayangin sebuah garis lurus. Iya, betul. Kayak semuanya udah terencana aja gitu ya. Nah, ya, semacam aplikasi peta digital di ponsel Anda lah. Anda ketik titik awal, terus Anda masukin titik tujuan. Harapannya kan, sistem bakal langsung nyariin rute yang paling cepat. Paling efisien ya. Bener banget, paling efisien, dan kalau bisa sih jalan tol semua tanpa lampu merah ya kan? Sayangnya sih algoritma kehidupan jarang banget bekerja seefisien itu. Iya, jarang banget. Kita tuh sangat terobsesi sama efisiensi, soalnya kepastian dari sebuah rute yang lurus itu ngasih kita rasa aman loh. Kita pengen tahu pasti kapan sih penderitaan ini bakal berakhir. Persis, rute tercepat menuju kebahagiaan. Tapi, pas Anda melangkah ke dunia nyata, tiba-tiba peta digital di kepala Anda itu rasanya kacau balau. Langsung berantakan ya. Iya, berantakan total. Anda lihat ke layar imajiner itu, dan rutenya berputar-putar, nggak ada arah yang logis. Kita malah dihadapkan sama lanskap kehidupan yang isinya cuma masa menunggu, ketidakpastian, dan jujur aja terasa kayak buang-buang waktu yang berharga banget. Nah, fase berputar-putar itulah yang seringkali jadi titik buta terbesar kita. Titik buta gimana maksudnya? Gini, ruang transisi yang terasa kosong dan muter-muter itu sebenarnya punya fungsi yang masif banget. Walaupun, ya pas kita lagi ada di dalamnya, yang kerasa cuma frustrasi tingkat tinggi. Dan rasa frustrasi itulah yang bawa kita ke penelusuran mendalam kita kali ini. Kalau Anda yang lagi dengerin ini, ngerasa hidup Anda lagi mandek, atau rute hidup Anda seolah diputar-putar tanpa alasan yang jelas, setelah Anda berusaha keluar dari masalah. Nah, Anda wajib banget ikut obrolan kita hari ini. Betul, karena kita punya sumber materi yang sangat membuka mata. Ya, kita bakal membedah sebuah teks reflektif yang judulnya Padang Gurun Tempat Pembentukan. Dan tenang aja, kita nggak bakal bahas ini kayak baca buku sejarah kuno yang membosankan. Sama sekali enggak. Kita bakal mengekstraknya sebagai metafora psikologis. Tentang kenapa selalu ada jarak yang begitu sunyi dan menyiksa antara momen kita terbebas dari masalah dan momen kita beneran mencapai kebahagiaan. Hal yang paling radikal dari teks ini menurut saya adalah gimana teks ini ngebongkar asumsi dasar kita. Maksudnya, kita semua kan pasti punya padang gurun versi kita sendiri-sendiri ya. Oh pasti, semua orang punya. Mungkin itu fase merintis usaha yang nggak kunjung profit. Atau masa pemulihan batin setelah dikhianati. Atau sekedar masa nganggur yang rasanya nggak ada ujungnya. Normalnya sih, insting kita langsung melabeli fase itu sebagai kegagalan kan? Kita mikir, aduh saya salah ambil jalan nih. Nah, disitulah teks ini datang bawa perspektif yang mutarbalikan logika kita. Masa sulit yang terasa tanpa arah itu sama sekali bukan sebuah error. Apalagi hukuman. Terus apa dong? Itu adalah sebuah proses desain ulang yang sangat-sangat disengaja. Nih deh, saya sempat berhenti baca pas sampai di bagian desain yang disengaja itu. Maksud saya, mendesain seseorang untuk jalan-jalan tanpa arah di padang pasir yang panas. Itu kan aneh banget. Memang kedengarannya aneh kalau pakai logika efisiensi. Iya kan? Kalau kita lihat ke dalam teksnya, narasi utamanya pakai metafora keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Teks itu nyatet dengan jelas banget. Pas Elohim membebaskan mereka dari Mesir, mereka nggak langsung ditaruh di tanah perjanjian. Mereka justru diputer-puter di padang gurun. Selama 40 tahun loh. Padahal kalau kita buka peta geografi asli, jarak dari Mesir ke tanah perjanjian itu sama sekali nggak butuh waktu 4 dekade. Secara hitung-hitungan manusia mah, ini rute yang paling nggak masuk akal. Kalau dinilai pakai kacamata logistik, itu memang bencana. Tapi teks tersebut ngasih satu poin analisis yang krusial banget. Pembebasan fisik dari Mesir itu cuma tahap paling awal. Tahap awal ya? Dan itu bagian yang gampang sebenarnya. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu bisa dilakuin dalam semalam. Tapi mengeluarkan Mesir dari dalam pikiran mereka, nah itu yang butuh waktu 40 tahun. Oh wow, mengeluarkan Mesirnya ya? Betul. Tujuan utamanya bukan cuma relokasi tempat tinggal, tapi restrukturisasi total dari identitas mereka. Padang gurun itu proses peleburannya. Coba saya kasih analogi modernnya ya, biar gampang dibayangin. Katakanlah Anda akhirnya ngumpulin keberanian buat resign dari kerjaan yang toksik banget. Pas banget analoginya. Bos Anda manipulatif, jam kerjanya bikin mental hancur. Nah, itu adalah Mesir Anda.
Pas Anda ngajuin resign, wah Anda ngerasa heroik banget dong. Anda ngerasa udah ambil keputusan yang benar. Dan biasanya langsung berharap alam semesta ngasih hadiah kan? Persis, Anda berharap besoknya langsung ditarik sama perusahaan impian. Atau startup yang Anda rintis langsung dapat pendanaan miliaran. Anda pengen langsung masuk ke tanah perjanjian. Tapi realitasnya seringkali beda jauh ya kan? Beda banget. Realitasnya, Anda malah berakhir berbulan-bulan di kamar. Tabungan makin nipis, nggak ada satupun yang balas email lamaran Anda. Terus Anda mulai mikir, saya ini masih waras nggak sih? Nah, di titik itulah Anda sebenarnya lagi ada di padang gurun. Transisi psikologis kayak gitu emang sangat mengguncang. Soalnya manusia itu kan secara alami selalu nyari keseimbangan. Benar. Tas Anda keluar dari lingkungan yang toksik tadi, Anda tuh kehilangan pijakan Anda. Ya walaupun pijakan itu dulunya nyakitin Anda, tapi seenggaknya itu pijakan yang Anda kenal. Nah, itu memunculkan pertanyaan kritis waktu saya baca sumber ini. Kenapa sih padang gurun ini harus jadi satu-satunya cara? Kenapa nggak langsung aja gitu ya? Iya. Maksud saya, bukankah jauh lebih logis kalau kekuatan yang bisa membelah laut, yang bisa membebaskan suatu bangsa, sekalian aja gitu naruh mereka di rumah-rumah yang nyaman di tanah perjanjian besoknya? Kenapa harus repot-repot ngelewatin fase kebingungan massal ini? Kalau kita mau bedah apa yang sebenarnya ada di dalam kepala seorang budak yang udah ditindas ratusan tahun, jawabannya jadi sangat jelas. Apa tuh jawabannya? Mentalitas. Teks ini secara implisit menyoroti kalau Anda nggak bisa sembarangan naruh orang dengan mentalitas budak ke dalam sebuah lingkungan yang bebas mutlak. Bahasan itu. Atau yang lebih parah, mereka bakal secara sukarela nyari penindas baru. Nyari penindas baru. Wah, ironis banget. Iya, karena cuma itu cara hidup yang mereka pahami. Nah, padang gurun ini adalah ruang hampa. Ruang yang sengaja didesain untuk menghancurkan satu hal spesifik, yaitu ketergantungan pada sistem yang terlihat. Sistem yang terlihat. Jujur, ini bagian yang bikin saya merinding sih pas bacanya. Kenapa merinding? Konsep tentang betapa nyamannya kita berada di dalam sebuah sistem yang menindas, itu kan ngeri ya kalau dipikir-pikir. Coba deh kita analisis sistem Mesir yang digambarin dalam teks. Di Mesir, mereka emang diperbudak. Harga dirinya dihancurkan, disuruh kerja paksa. Tapi, ada satu hal fundamental yang Mesir sediakan. Kepastian. Betul banget, kepastian infrastruktur. Ada ladang gandum yang luas, ada pasar, ada siklus ekonomi yang jalan terus. Jadi sebagai budak, meskipun mereka nggak bebas, mereka tahu pasti ya. Ya, mereka tahu kalau hari ini mereka kerja ngikutin perintah, nanti malam majikannya pasti ngasih makan. Sistem duniawi itu ngejamin kelangsungan hidup fisik mereka. Itu kayak transaksi kebebasan Anda ditukar sama kepastian logistik. Jadi ironisnya, sistem itu pelan-pelan ngebunuh jiwa mereka, tapi di saat yang sama, sistem itu sangat bisa diprediksi. Dan otak kita kan suka banget ya sama sesuatu yang bisa diprediksi. Bener, otak manusia itu ketagihan sama kepastian. Bahkan kalau itu adalah kepastian tentang penderitaan. Wow, kepastian tentang penderitaan. Nah, sekarang bayangin, realitas mereka pas tiba-tiba ditarik masuk ke padang gurun. Teks itu menggarisbawahi kekosongan yang ekstrim. Bener-bener kosong melompong ya. Di padang gurun tuh nggak ada sistem ekonomi, nol besar. Nggak ada ladang yang bisa dipanen, nggak ada pasar buat barter barang. Kepastian logistik yang selama berabad-abad jadi pegangan hidup mereka, tiba-tiba dicabut tanpa sisa. Semuanya hilang gitu aja. Iya, dan tujuannya sangat spesifik. Untuk memaksa mereka menggeser ketergantungan mereka. Dari struktur duniawi yang bisa dilihat dan diraba, beralih ke pemeliharaan Elohim yang nggak berwujud. Kalau saya memposisikan diri saya di hari ketiga atau keempat di padang gurun itu, kayaknya saya bakal hilang akal sehat deh. Pasti panik banget kan? Panik parah. Maksud saya, secara teori, melepaskan diri dari penindasan itu kan kedengarannya mulia banget. Melegakan, wah saya bebas merdeka. Tapi pas jaring pengaman dari sistem itu hilang, itu pasti memicu teror psikologis yang luar biasa. Sangat bisa dipahami sih reaksinya. Bayangin aja kepanikan masalnya, Anda buka mata pagi-pagi, ngeliat ke depan, dan yang ada cuma hamparan pasir sejauh mata memandang. Nggak ada kepastian besok mau makan apa. Insting purba manusia pasti langsung teriak, kita semua bakal mati pelan-pelan di sini. Kepanikan kayak gitu tuh reaksi paling natural saat manusia kehilangan ilusi kendali. Ruang kosong tanpa sistem itu memang seringkali kerasa kayak ancaman kematian buat ego kita. Iya, ego kita berontak ya. Padahal sebenarnya itu adalah kanvas kosong, sengaja dibersihkan supaya sistem operasi yang baru bisa diinstal di otak mereka.
Anda nggak bakal pernah bisa belajar bergantung secara spiritual kalau Anda masih punya plan B. Atau tabungan rahasia gitu ya, dari sistem lama. Nah, itu dia. Padang gurun secara sistematis melucuti setiap plan B yang mungkin masih mereka simpan. Oke, jadi infrastruktur lama udah diratain sama tanah, nggak ada pasar, agrikultur nol. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bertahan hidup setiap hari? Ini masuk ke bagian yang paling menarik. Ya, di titik inilah teks itu memperkenalkan sebuah mekanisme yang menurut saya jenius banget. Tapi di saat yang sama, dijamin bakal bikin orang modern super frustrasi. Mana? Mana ya? Teks ini merujuk khusus ke catatan di Keluaran 16 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 2-3. Di situ dijelaskan kalau Elohim menguji dan mengajar mereka untuk hidup berdasarkan firman-Nya. Caranya, Dengan menurunkan mana? semacam roti dari langit gitu ya. Betul. Tapi kalau kita gali lebih dalam, elemen paling revolusioner dari kisah ini tuh bukan mujizat makannya itu sendiri loh. Terus apa dong yang lebih revolusioner? Pada protokol distribusinya. Protokol distribusinya yang bikin geleng-geleng kepala. Teks menegaskan kalau mana itu nggak pernah diturunin dalam bentuk paket sembako untuk stok 1 bulan. Nggak pernah. Jadi nggak bisa numpuk di gudang ya. Nggak bisa. Mana diturunkan secara eksklusif hanya untuk porsi 1 hari itu aja. Besoknya mereka harus keluar dan ngambil lagi. Ini bukan sekedar cara ngasih makan. Ini adalah kurikulum mikromanajemen kepercayaan. Mikromanajemen kepercayaan. Waktu saya baca bagian ini, saya langsung kepikiran analogi ini. Coba Anda bayangin, Anda dikasih smartphone paling canggih sedunia. Fiturnya gila-gilaan lah pokoknya. Oke, smartphone canggih. Tapi, baterainya dimodifikasi khusus dari pabriknya, sehingga kapasitas maksimalnya cuma bisa nyala tepat 24 jam. Nggak kurang, nggak lebih. Wah, lumayan bikin deg-degan tuh. Anda nggak bisa ngecas melaman supaya tahan buat seminggu ke depan. Anda juga dilarang bawa power bank. Tepat di penghujung hari, baterai itu habis total. Mati. Suka atau nggak suka, Anda wajib nyolok smartphone itu ke sumber daya keesokan paginya. Setiap hari, seumur hidup Anda. Itu perbandingan yang brilian banget. Karena itu nangkep esensi ketidaknyamanannya. Mekanisme mana ini memang sengaja dirancang supaya manusia nggak punya pilihan lain selain kembali berinteraksi sama sang penyedia setiap harinya. Jadi hubungannya yang penting ya, bukan barangnya. Tepat, hubungan mereka nggak didasarkan lagi pada seberapa banyak gandum yang bisa ditumpuk di lumbung belakang rumah, tapi didasarkan pada seberapa besar mereka percaya kalau sumber daya itu bakal beneran ada lagi besok pagi. Dan mari kita jujur aja ya, seberapa bertentangannya konsep ini sama cara kerja otak manusia modern? Kita ini kan makhluk menimbun sejati. Iya, suka banget nimbun buat jaga-jaga. Kesuksesan di dunia kita tuh diukur dari seberapa panjang landasan pacu finansial kita. Kita punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana darurat 6 bulan ke depan, kulkas penuh bahan makanan buat 3 minggu. Kita tuh gila banget sama makro manajemen keamanan. Betul, kita cari aman terus. Lalu tiba-tiba, konsep mana ini datang dan menuntut kita untuk berserah pada ide cukup untuk hari ini. Insting pertama kita pasti berontak kan? Mikir kayak, siapa yang jamin besok mana ini turun lagi? Mending gue sembunyiin dikit deh di bawah bantal buat besok lusa. Nah, insting penimbunan itulah yang sebenarnya jadi musuh utama dalam proses pembentukan ini. Menimbun itu kan wujud fisik dari rasa takut kita sama hari esok, Iya. rasa takut yang diwujudkan dalam bentuk barang. Iya, pas kita menimbun, kita sebenarnya lagi berusaha membangun Mesir mini kita sendiri di tengah padang gurun. Kita mau merebut kendali mutlak ke tangan kita lagi, karena kita nggak percaya sama prosesnya. Makanya ada konsekuensinya ya di teks itu. Betul sekali. Di literatur aslinya dicatat, mana yang coba ditimbun diam-diam sama bangsa Israel itu, besoknya bakal membusuk dan berulat. Mekanisme mana yang busuk ini memaksa mereka ngelepasin kendali, melumpuhkan kecemasan eksistensial mereka. Wah, jadi kalau kita tarik benang merahnya ke kehidupan Anda yang lagi dengerin obrolan kita ini, kita udah ngebedah di mana padang gurun itu ngeruntuhin ilusi keamanan kita. Maksa kita hidup day by day, tapi ada satu hal besar yang harus kita bahas nih. Apa itu? Hidup dari hari ke hari dengan ketidakpastian itu capeknya minta ampun. Menguras habis energi mental kita. Bangun tidur dan nggak tahu apa yang bakal terjadi bulan depan, itu berat banget loh. Kelelahan emosional yang intens itu yang ngebawa kita ke argumen paling kuat di teks ini. Tepatnya di bagian soal proses yang sering disalahpahami.
Ini nih bagian yang menurut saya paling relatable buat banyak orang. Teks memaparkan realitas psikologis ini ketika seseorang akhirnya berhasil lepas dari jeratan hidupnya. Katakanlah, lunas dari hutang pinjol yang menyiksa, atau berhasil keluar dari pergaulan yang merusak, ekspektasinya adalah hidup bakal langsung kerasa ringan. Kayak jalan di atas awan. Beban hilang semua gitu kan pikirannya. Tapi nyatanya, pas mereka malah dihadapkan pada kekosongan, pada masa menunggu di padang gurun kehidupan ini, mereka salah baca situasi. Mereka menginterpretasikan kesulitan baru ini sebagai hukuman. Mereka mulai overthinking ya, mulai nyalahin diri sendiri. Kayak, pasti ada langkah saya yang salah nih. Jangan-jangan saya dihukum karena resign kemarin. Jangan-jangan emang nasib saya buat menderita terus. Asumsi itulah yang secara tegas dibongkar habis-habisan sama teks ini. Teks ini nyodorin paradigma tandingan. Masa transisi yang sakit ini sama sekali bukan hukuman buat ngancurin Anda. Ini adalah fasilitas pembentukan. Fasilitas pembentukan. Padang gurun itu ibarat bengkel karakter. Dia bukan titik akhir dari cerita kegagalan Anda, tapi koridor wajib yang harus Anda lewati supaya Anda bisa nampung rencana yang jauh lebih besar nanti. Nah, di sini saya mau sedikit ngasih sudut pandang yang lebih skeptis ya. Gampang banget buat kita berdua sekarang duduk santai, menganalisis masa lalu, terus bilang, tenang aja, itu cuma proses pembentukan karakter kok. Iya, karena kita lagi nggak ngalamin ya. Betul. Tapi buat Anda yang saat ini mungkin saldonya sisa puluhan ribu, yang ngerasa ditinggalin teman-teman pas lagi susah, batas antara pembentukan karakter dan kehancuran total itu rasanya tipis banget. Hampir nggak kelihatan bedanya. Memang kerasa kayak mau hancur. Terus pertanyaannya, gimana kita secara praktis bisa menjaga kewarasan kita? Gimana kita bisa ingat kalau ini cuma masa persiapan, padahal realitas sehari-hari itu kerasa kayak lagi ngeremukin kita dari segala arah. Kegelisahan itu valid banget, dan disitulah letak ujian sesungguhnya dari metafora padang gurun ini. Batas antara diremukkan dan dibentuk itu memang tipis, tapi pembedanya ada pada satu hal, sikap hati subjek yang lagi diproses. Sikap hati? Coba kita rujuk lagi kutipan dari ulangan 8 ayat 2 yang ada di teks. Tujuan perjalanan padang gurun itu disebut eksplisit banget, untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau. Merendahkan hati ini kata kunci yang menarik banget nih. Konsep pembentukan itu selalu butuh yang namanya kelenturan material. Bayangin aja tanah liat ya. Kalau tanah liat itu keras dan kaku karena egonya sendiri, dia nggak bakal bisa dibentuk jadi bejana yang bagus. Malah bakal hancur ya kalau ditekan. Betul, tekanan sekecil apapun dari tangan pembuat periuk cuma bakal bikin dia patah. Supaya bisa didesain ulang, tanah liat itu harus dihancurkan bentuk lamanya, terus dilembutkan pakai air. Dan airnya ini semacam air mata kesulitan itu ya? Iya, air mata ketidakpastian. Kehilangan jaring pengaman, rasa nggak berdaya, semua itu didesain untuk melucuti arogansi dan ilusi kemandirian palsu kita. Kesalahan terbesar kita adalah kita menolak untuk dilunakan. Kalau kita melawan prosesnya malah makin sakit ya. Pasti, kalau Anda melepaskan perlawanan ego Anda dan membiarkan proses itu melembutkan Anda nggak akan hancur kok. Anda cuma lagi diubah bentuknya aja. Anda lagi didesain ulang supaya kapasitas Anda muat buat nampung tujuan akhir nanti. Kalau Anda tetap bawa kapasitas mental budak buat mengelola kebebasan yang besar, kebebasan itu malah yang bakal ngancurin Anda. Itulah esensi terdalamnya. Dan bagian penutup dari materi kita ini ngasih penegasan akhir yang sangat kuat. Elohim nggak cuma membebaskan mereka dari penderitaan masa lalu di Mesir, tapi dia juga lagi mempersiapkan kapasitas mereka. Agar siap masuk tanah perjanjian ya. Ya, supaya mereka benar-benar layak hidup di dalam tujuan masa depan itu. Tanpa pembentukan di padang gurun, kemerdekaan itu cuma bakal jadi sesuatu yang sia-sia. Wah, kalau kita tarik mundur ya, dan ngelihat gambaran utuhnya, diskusi kita dari teks padang gurun tempat pembentukan ini benar-benar ngasih peta kognitif yang baru buat kita semua. Peta yang sangat relevan. Ini bukan lagi soal bikin garis lurus dari A ke B, tapi soal evolusi jiwa yang memang harus melewati 3 fase absolut. Kalau boleh saya simpulkan ya, ritme kerjanya tuh kayak gini. Silakan. Fase pertama itu Mesir. Ini titik awal kita. Mesir melambangkan semua bentuk ketergantungan kita sama sistem duniawi. Sistem yang mungkin ngasih kita makan, ngasih status atau rasa aman yang semu, tapi sebenarnya sistem itu diam-diam ngekang kebebasan dan potensi asli kita. Kita jadi tawanan dari zona nyaman kita sendiri ya? Betul. Lalu pas kita akhirnya terbebas dari situ, kita nggak langsung sukses.
Kita masuk ke fase kedua, padang gurun. Ini ruang isolasinya. Fase di mana semua sistem keamanan lama kita dimatikan total. Disinilah ego kita dipaksa buat mati kelaparan supaya karakter sejati kita bisa tumbuh lewat ujian tiap harinya. Kita diajarin buat percaya cuma pada mana hari ini dan ngelepasin obsesi buat mengendalikan masa depan. Nah, barulah setelah ego kita lentur dan terbentuk, kita siap masuk ke fase ketiga, tanah perjanjian. Ini titik di mana karakter kita akhirnya sepadan sama beban kebebasan dan janji yang dikasih ke kita. Rangkuman yang sangat komprehensif, perjalanan ngelewatin 3 fase itu menurut saya adalah cetak biru pertumbuhan manusia yang paling universal. Berlaku buat siapa saja. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin obrolan kita ini, kalau pagi ini Anda terbangun dan ngerasa hidup Anda lagi kering kerontang, kalau Anda ngerasa terjebak di tengah ketiadaan, kehilangan arah, dan terus-terusan nanya, kenapa sih semua pintu rasanya tertutup, padahal saya udah ngelakuin hal yang benar? Jangan langsung menyerah dulu. Ya, kami sangat berharap sesi obrolan hari ini bisa ngasih Anda kacamata baru buat melihat realitas Anda sekarang. Masa krisis dan masa menunggu Anda saat ini, itu sama sekali bukan kecelakaan algoritma kehidupan. Kehilangan peta arah bukan berarti Anda tersesat permanen. Sama sekali bukan. Anda mungkin aja lagi ada di dalam sebuah fasilitas pembentukan spiritual kelas tinggi. Di bengkel inilah, sisa-sisa mentalitas Mesir yang penuh ketakutan itu lagi dihapus dari sistem operasi Anda. Padang gurun yang sunyi ini bukan akhir dari cerita Anda loh. Ini cuma persiapan menuju babak terbaik Anda. Pulang. Boleh, silakan. Kita kan udah bahas panjang lebar ya, kalau padang gurun itu sengaja dirancang buat ngebunuh mentalitas budak Anda sebelum Anda masuk ke tanah perjanjian. Bener. Nah, sekarang coba renungkan ini baik-baik. Kalau seandainya dulu proses padang gurun ini dilewatkan begitu aja, dan Anda dibiarin melompat langsung dari Mesir menuju kesuksesan di tanah perjanjian, tanpa mengubah karakter Anda lebih dulu, Apa yang bakal terjadi? mungkinkah ketika Anda tiba di sana nanti dengan segala kelimpahannya, Anda pada akhirnya cuma bakal ngegunain kebebasan itu untuk membangun sebuah Mesir yang baru? Wow. Coba resapi itu ya. Apakah tanpa proses yang menyakitkan ini, kita cuma bakal sekedar pindah lokasi fisik, tapi mental kita tetap jadi budak yang ngebangun penjara kita sendiri di tengah tanah kemerdekaan kita? Biarkan pertanyaan tajam itu nemenin perjalanan Anda hari ini. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat ngebedah topik ini bareng kami dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Teruslah bertahan, merunduklah kalau memang perlu dibentuk, dan tumbuhlah melampaui proses Anda. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya.